Tak kuat menahan sakit hati karena kerap dihina, seorang pria menyabet tetangganya dengan pedang. Korban melarikan diri meski terluka cukup berat. Kerap mengeluarkan hinaan, Didik dibacok oleh Witono di Desa Gemulung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku melukai korban yang tengah berbaring di teras rumahnya dengan sebilah pedang yang dibeli secara online. Motifnya tak lain karena dendam pelaku terhadap korban sejak 2 bulan terakhir karena pelaku sering dihina oleh korban. Korban mengalami luka cukup serius di bagian tubuhnya dan tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Erkusma Tuban. Diarani elek-elek dek nih. Oh, sering diejek gitu ya? Iya. Dipermalukan di masyarakat, di depan mata umum. Itu setiap kali ketemu dengan korban itu selalu diejek dengan kata-kata, kalau memang kamu tidak berani lewat rumah saya silakan pakai daster. Nah, setiap kali ada ketemu dengan si korban, mereka selalu diejek seperti itu. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Diduga kesal lantaran sawitnya kerap dicuri, mertua dan menantu di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa tetangganya. Korban tewas di lokasi dengan sejumlah luka aniaya senjata tajam di tubuh. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan meringkus CA, 52 tahun, dan menantunya AS, 22 tahun, warga desa Kertasari usai menganiaya tetangganya sendiri yang masih ada hubungan keluarga. Peristiwa pembunuhan terjadi di areal kebun karet milik pelaku yang dipicu lantaran pelaku kesal dengan korban yang kerap mencuri sawit di kebun miliknya. Kejadian berawal saat korban yang hendak pulang ke rumah selepas berkebun terlibat cekcok. Korban dihadang mertua pelaku yang hendak menegur korban perihal pencurian kelapa sawit di kebunnya. Melihat ayahnya cekcok, pelaku tersulut emosi lalu menganiaya korban dengan parang. Namun korban berhasil mengelak dan malah mengenai tangan mertuanya. Pelaku yang kalap kembali mengayunkan parangnya hingga mengenai leher, punggung dan tangan korban hingga korban tersungkur dan tewas. Semua 3 orang, tapi baru bisa kami tetapkan tersangka baru 1 orang. Karena yang 2 orang masih kita konfrontir, kita kembangkan lagi keterlibatannya sampai di mana. Mereka masih ada hubungan keluarga, tersangka dengan korban. Untuk kedekatan keluarganya kita belum perlu dalami, karena kita sekarang lagi dalami tentang kasus pembunuhannya itu. Motifnya awal pengakuan dari tersangka atas dasar pencurian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Pemirsa, kesal anaknya sering dimarahi, seorang pria di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menganiaya suami istri yang merupakan tetangganya. Sang suami tewas sementara istrinya terluka cukup serius. Irawan hanya bisa pasrah saat digelandang ke Polres Ogan Komering Ulu usai menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas di Desa Dusun 3 Makarti Tama. Irawan ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya di Belitang Okut. Kepada polisi, pelaku mengaku insiden ini bermula saat dirinya tahu anak perempuannya sering dimarahi oleh korban dan istrinya. Karena sudah menaruh dendam, usai berbuka puasa, pelaku lalu mendatangi korban di rumahnya dengan membawa senjata tajam. Korban yang dianiaya pelaku dengan senjata tajam tewas di lokasi, sementara istrinya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tahu itu memang sedang kau siapkan ya di rumah. Sempat melawan korban. Ya sempat melawan, makanya luka galau kan tangannya. Berapa kali kau tujak? Waktu cuma sekali. Konflik antara tetangga, yang mana korban suami istri, si laki-lakinya suaminya meninggal dunia di tempat,
dan sampai saat ini untuk yang istrinya masih dirawat di rumah sakit di daerah Kabupaten Oku. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Oku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kesal dituduh yang tidak-tidak, seorang pria di Muara Enim, Sumatera Selatan menganiaya tetangganya hingga tewas. Sebelumnya korban menuduh pelaku akan membunuh ibunya. Haryono, pemuda 25 tahun ini digelandang ke Polsek Gunung Megang, Muara Enim setelah dilaporkan membunuh tetangganya sendiri, Aan Saputra. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku saat berkelahi dengan korban di depan rumahnya, Dusun 3, Desa Penanggiran, Kabupaten Muara Enim. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kejadian ini berawal saat korban mendatangi rumahnya dan memaki serta menuduh dirinya akan membunuh ibu korban. Korban yang memegang senjata tajam lalu menantang pelaku untuk berduel. Saat berkelahi, pelaku merebut senjata tajam lalu menganiaya korban hingga tewas di depan rumahnya. Mengetahui korban tewas, pelaku langsung kabur dan bersembunyi di kebun warga hingga akhirnya tertangkap. Korban menuduh pelaku akan membunuh ibunya, tetapi karena pelaku merasa tidak melakukan, sehingga terjadi pertengkaran. Dengan pertengkaran itu berakhir dengan pembunuhan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gunung Megang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersinggung ditegur karena berisik, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menganiaya tetangganya hingga luka serius. Pelaku yang dijemput polisi di rumahnya sempat menasihati anaknya agar tidak menangis dan bersabar menunggu dirinya. Al-Hadi alias Adi, warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini dijemput aparat tim Buser Naga Polres Pangkal Pinang setelah dilaporkan menganiaya tetangganya hingga terluka serius dan dirawat di rumah sakit. Pelaku yang pasrah dengan kedatangan polisi berusaha menenangkan anak balitanya yang ketakutan dan tidak rela ayahnya akan digelandang polisi. Jangan ada ya. Ayah lama pulang, ayah pasti pulang. Kali sama ibu dulu, sama Evi, sama Om, sama bapak nanti baik-baik. Kalau dibilangin jangan nurut, jangan bantah, jangan bandel. Kali-kali sama ayah nanti banget. Ya. Ayah kerja, nah ayah udah dijemput sama teman-teman ayah. Ya, kerja ya. Kerja ikut Om. Kas baik-baik ya nak. Pria 35 tahun ini kemudian digiring ke Polres Pangkal Pinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku tersinggung lantaran ditegur korban saat tengah menasihati anaknya. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku ini bertetanggaan dengan korban, jadi pelaku ada membentak atau memarah anaknya sehingga terjadilah ada sedikit keributan, artinya bising dan mengganggu aktivitas malam itu terhadap korban. Maka korban mendatangi rumah pelaku, menegur kepada pelaku bahwa jangan terlalu bising. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Pelaku untuk sementara harus berpisah dengan anak istrinya karena dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rindu dengan istri dan anak yang baru saja lahir, seorang suami yang tidak mau bercerai menganiaya mertua. Realita kembali sesaat lagi.